Shalom. Ulang lagi. Shalom. Terima kasih. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Terima kasih, perkenalkan nama saya Roni Immanuel. Tapi nama entertainmentnya Mongol Stress. Jadi hari ini Jumat Agung. Di mana-mana kita merayakan sebagai pengingat kita bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa Kristus. Amin. Sama juga dengan saya juga nggak ada apa-apanya Bapak Ibu tanpa Kristus. Perkenanannya lah yang membuat Mongol bisa sampai hari ini Bapak Ibu. Apalagi Anda pasti tahu saya adalah seorang stand up komedian, seorang entertainment. Pokoknya semua kalau ada honornya saya ambil. Stand up depan presiden, orang mati juga yang penting duit masuk Bapak Ibu ya kan. Jadi semuanya kalau mau dihitung-hitung dengan akal sehat, nggak masuk hitungan Mongol. Karena untuk masuk dunia entertain butuh ganteng, cantik, punya koneksi, terus punya duit yang banyak. Apalah artis orang Mongol Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur masuknya tidak lewat dunia sinetron ya. Saya masuknya lewat dunia komedi namanya stand up. 2011 adalah fase pertama saya masuk TV. Edisi September 2011. Stand up pertama 9 Juli 2011 di Komedi Cafe Kemang. 22 Septembernya masuk TV lewat stand up show by Metro TV. Fase ini luar biasa Bapak Ibu. Saksi hidupnya banyak. Sebelum saya mencapai 2011 menjadi stand up komedian, saya harus hidup di luar apa ya? Bukan di luar Tuhan, enggak. Maksudnya di luar sisi yang membuat saya punya uang banyak. Saya sebelumnya tukang koran di Tugu Tani. Saya dulu kerja di rumah makan Padang di Jalan Sabang Ujung pas beloknya mau ke Kebun Siri. Saya dulunya kerja di Pecel Lele Heri di Jalan Sunda yang sekarang udah depannya Bank Mandiri. Jadi saya melewati fase yang luar biasa. Tetapi orang tanya, terus kenapa sekarang Kak Mongol sukses? Proses itu yang membuat Mongol selalu ingat Tuhan Yesus itu baik. Amin. Pak, saya orang Manado asli Pak. Saya orang Manado suku Sanger. Ada orang Manado yang hadir hari ini? Banyak. Banyak Kelapa Gading sayang ini. Itu dekat Tanjung Priuk. Pasti banyak orang Manado. Orang Manado tuh pasti identik dengan cakep dan cantik. Itu fasung, vermooi kalau bahasa Belanda cantik. Mongol gak masuk Pak. Saya kalau ditanya orang-orang Manado tuh kan so cantik, cakep, hidung mancung, putih. Kon DP rambut sama dengan Andi Lau, Belatenga. Waduh, itu DP minyak wangi. Gatsby segala macem. Mongol gak masuk Pak. Tapi yang menjadi luar biasa adalah ada satu sosok yang di depan Mongol yang menuntun Mongol hidup. Akhirnya mencapai hal yang tidak masuk di akal menjadi masuk di akal. Itulah namanya Yesus Kristus. Jujur Pak, artis Manado banyak. Ada Vero Walando, Marcelino Lefran, Giorgio Abram. Abram apa Abraham? Terus Dirly Idol. Wih itu gantengnya wow. Terus siapa lagi? Banyak. Yang cewek ada Mika Tambayong, Angelina Sondak. Siapa lagi? Tessa Kaunang, Angel Karamoy. Cantik mereka. Itu kalau Mongol foto bareng mereka kelihatan kayak artis dan sopirnya. Tapi luar biasanya Tuhan adalah segala sesuatu dalam hidup tuh selalu gak masuk di akal. Tapi karena ada Kristus menjadi masuk di akal. Amin. Jadi kita hari ini coba juga. Kita baca dulu Alkitab. Saya tadi ibadah di BSD. Terus saya lagi di mobil, saya bilang Tuhan saya mau ngomongin tentang apa hari ini. Nah ternyata Tuhan ajarin Mongol
tentang yang namanya Yohanes 19 ayatnya yang ke-30. Enggak panjang Pak, cuman pendek tapi mengajarkan kita banyak hal. Dan ini juga dari sudut pandang Mongol. Ya, kita baca sama-sama, kelihatan ya, oh cakep. Kita coba baca sama-sama, kalau yang gak bawa Alkitab gak apa-apa, udah ada di LED. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sesudah Yesus anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dari sudut pandang Mongol, saya merasakan Bapak Ibu, kalimat selesai, sudah selesai ini Mongol praktekkan dalam hidup. Bapak Ibu jangan berpikir jadi artis itu gampang Pak. Godaannya itu tidak lagi cuma di alam roh, alam fisik pun ada Pak. Kita diperhadapkan manggung di satu lokasi, disediakan upeti untuk kita. Alasannya buat capek, buat mijitin abang. Tapi kalau orang tanya terus kenapa Kak Mongol gak jatuh? Karena buat saya hidup ini gak perlu dibuat ribet. Karena semuanya sudah Tuhan Yesus selesaikan di kayu salib. Selama engkau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka everything hidupmu akan fine-fine aja, betul? Jangan dibuat ribet, tapi Kak Mongol, aduh itu di situ serem banget Kak Mongol. Di pohon itu suka ada kuntilanak. Dah ribet amat, tinggal lu ambil gala, lu colok juga kuntinya mati. Kenapa? Karena kita ribet di hal yang gak penting. Kak Mongol kan mukanya kurang ganteng. Coba dong operasikan, Kak Mongol punya duit banyak. Iya bener, gue punya duit banyak Pak. Tapi apakah dengan gue dioperasi terus gue jadi cakep? Terus gue jadi laris manis? Belum tentu. Ada ratusan orang cakep. Tapi apakah mereka jadi artis? Belum tentu. Karena tidak semua film itu cuma butuhnya orang cakep. Harus ada yang jatuh dari pohon. Nah kita lah yang dapat hot bagian itu, gak apa-apa. Saya putra daerah dari Sulawesi Utara yang paling banyak main film sampai hari ini. 15 tahun berturut-turut saya artis Sulut yang paling laris. Saya artis Manado yang paling top. 15 tahun loh bos. Gak gampang Pak mempertahankan hidup di dunia artis. Apalagi dengan kondisi kita jelek begini. Tuduhannya banyak Pak. Pakai susuk berlian lah. Lu tau gak dia, itu susuknya banyak banget, masangnya di Sukabumi. Dah Tuhan Sukabumi lagi disalah-salahin. Padahal Sukabumi mah nice to meet you. Karena buat saya sebagai orang Manado, berlian jangan taruh di muka, di cincin sayang, shalom. Iya dong. Lu mau pakai 50 berlian kalau memang udah jelek mah jelek Pak. Tapi yang pertanyaannya adalah dengan jelekmu apakah engkau meratapi diri atau bersyukur? Saya bersyukur Pak. Saya kenal baik sama dokter Tompi. Dia dokter bedah terbaik saat ini. Berapa lama sih saya suruh rubah hidung? Kan yang kurang dari Mongol hidung. Itulah kecamatan di atas. Kalau taruh di bawah melorot ke bawah. Udah kayak babahong gitu kan. Enggak, santai. Orang bilang terus iya Kak Mongol. Karena kalau operasi hidung tuh tinggal ngambil tulang di telinga Kak. Baru nanti ini di bedah minor, jangan suntik Kak. Ya saya percaya, hidung ingin mancung jangan disuntik. Mongol temennya melar. 4 bulan hidungnya, dulu ngupil cuma pakai kelingking, sekarang 5-5-nya masuk. Jangan. Saya bisa semua dirubah bos. Tapi pertanyaannya, yakinkah bahwa engkau akan punya karir dengan kau merubah? Kalau menurut Mongol, saya tetap berpegang teguh pada janji Tuhan aja. Karena janjinya gak pernah meleset dalam hidup kita. Amin. Disantai aja. Kenapa? Karena semua sudah diselesaikan di kayu salib. Kita sudah dibayar lunas Pak. Kenapa jadi ribet? Tapi Kak Mongol, aduh sekarang lagi perang Kak Mongol, aduh ini BBM nanti naik. Aduh ini. Percaya pasti Tuhan cukupkan sebelum itu terjadi, betul? Lah buktinya gue Pak, 2011 saya stand up komedi pertama main film jadi pemeran utama. Yang lain masih jadi cameo. Saya udah pemeran utama 3 bareng Rio Dewanto sama Titi Rajo Bintang. Saya datang casting Pak, dialognya cuman bah. Udah segitu doang Pak. Demi Tuhan Yesus Pak saya gak bohong.
Di Fatmawati kita datang. Oke bang, ini kameranya ya bang. Oke, action. Ngomong apa? Bah, oh oke. Action, bah. Udah bang, terima kasih ya, nanti kita hubungi. Itu doang pak. Saya tanya sama orangnya, ini filmnya apa? Ini filmnya Bang Mongol, judulnya Mursalah. Mursalah. Iya bang, ini tentang Parna. Jadi kita cari karakter satu orang Batak. Cocok muka. Gas. Puji Tuhan Mongol ditelepon. Pak Bang Mongol, abang yang mainnya bang. Nanti kita mainnya di Sibolga. Berangkatlah Mongol ke Medan. Nyampe di Medan disambut. Langsung ditanya marga ahalai. Saya langsung bilang, sorry bu. Saya mah bukan orang Batak. Saya orang Manado. Tay muka-muka bodat. Ngaku-ngaku menang. Kalau mau dihitung dengan akal sehat, Pak nggak dapet. Tapi karena Tuhan yang menyertai, maka semuanya akan menjadi luar biasa. Anda pikir gampang stand up depan presiden, banyak rule yang harus Anda hadapi. Tetapi orang tanya, terus kenapa presidennya sampai ketawa? Itu berkat Tuhan. Amin. Sekalipun honornya sampai sekarang belum masuk, gak ada masalah. Karena Mongol bingung invoice-nya kemana. Jadi kenapa Mongol gak ribet? Karena sudah diselesaikan Yesus Kristus di kayu salib. Gak usah ribet dengan hal-hal yang gak penting. Jangan dengar kata dokter oknum. Kadang ada oknum-oknum dokter yang bikin kita justru meninggal cepat. Segala perkara makan gue yang bayar, dia yang repot. Kita makan nasi putih, dia komen, Pak Mongol jangan kebanyakan nasi putih Pak. Itu karbo dan gula tinggi. Hah? Terus nasi merah Pak. Apa keuntungan nasi merah? Karbo gula rendah, seratnya tinggi. Lah fungsi serat apa dok? Untuk memperlancar buang air besar. Lalu hidup buat apa gua ngapain sih? Ribet di hal yang gak penting. Perkara makan babi gak ada urusan sama dia masuk campur. Perkara lah ada cacing pita, cacing apalah segala macam. Udah gigit aja selama dagingnya digigit putus cacingnya. Kita jadi ribet karena perkara di kitanya. Kurang bersyukur. Bangun pagi sempatkan doa dulu. Jangan udah buka HP. Buka HP berita kadang menakutkan Pak. Ini katanya kapal Pertamina nggak bisa lewat dari selat. Apa namanya? Gitulah. Gue pikir selat Honduras. Jadi nanti BBM naik. Ya udah kita balik lagi ke zaman Nabi Musa. Anda tahu kenapa orang-orang zaman dulu bisa sampai 200, 600, 900? Karena jalan kaki. Kenapa jadi ribet? Cewek juga begitu. Hatimu yang kau permulus bukan mukamu. Buat apa semua skincare kau coba, semua skincare kau pakai. Muka glowing tapi leher lu gak simetris sama mukamu. Berapa banyak cewek glowing di muka, leher hitam. Itu kan sama kayak kaki kena knalpot bos. Buat apa? Cowok-cowok juga begitu. Jangan ngejar six pack. Jangan, aduh, Mongol tuh kadang-kadang suka darah tinggi, serius Pak. Ini gue jadiin khotbah, jadiin stand up kadang-kadang. Ini dokter suka, aduh Pak Mongol kan ternyata kulit kering ekstrim. Saya tuh kulit kering banget Pak. Jadi kategorinya udah kerontang. Jadi sedingin apapun diituin pasti putih gitu. Jadi Pak Mongol harus rajin makan sayur Pak. Biar kulitnya bagus. No kambing tiap hari makan sayur. Segitu-gitu aja mukanya. Nggak ada glowing-glowingnya ya kan. Iya kan. Disuruh makan buah no monyet tiap hari, pepaya pisang dimakan. Segitu-gitu aja mukanya bos. Di ngapain kita ngurusin hal-hal yang gak penting. Kita kadang suka iri terhadap orang lain. Wah itu cincinnya gede banget Pak Mongol. Itu kayaknya dia hedon. Sayang.
Tidak semua benda berwarna kuning itu emas, rantai kongguan rose gold. Ribet dia nggak penting. Udahlah, Anda adalah orang yang sudah dimenangkan. Amin. Ketemu setan jangan pakai dehem-dehem. Ke kubur aja pakai permisi. Saya suka darah tinggi tuh. Dulu pernah nih nganterin orang gitu kan meninggal. Jadi kita berdiri karena sempit. Keinjeklah kubur orang. Tuhan dia sampai membungkuk. Aduh maaf ya nggak. Aduh maaf ya ibu. 8 meter di bawah tanah. Lu lompat juga dia nggak berasa. Kenapa jadi ribet? Itu yang Mongol jadi materi stand up. Karena itu kisah nyata. Pas mau makamin, peti udah masuk. Kita mau doakan untuk keluarganya. Sementara pendeta doa, ibunya teriak-teriak. Kita ada yang sapa. Kita mau ikut. Ini lagi ngedoain dia buat dikasih kekuatan. Dia nangis meraung-raung pingin ikut. Dia kan Mongol jadi terganggu. Terus Mongol bisikin ibunya pakai bahasa Manado. Tato late. Maksudnya pingin Mongol dorong ikut sekalian ke dalam. Maksudnya kalau mau pingin ikut mah gak usah teriak. Langsung lompat ke dalam. Apa sih ribet amat. Kenapa? Karena kita ribet di hal yang gak penting. Pak, keselamatan itu kita kejar. Kejar keselamatan kita yang udah Tuhan kasih. Setiap hari lakukan hal yang membuat Tuhan seneng. Saya sumpah demi Tuhan Yesus mau ngapain pun bisa Pak. Perempuan mana yang gak bisa Mongol cari? Jelek tapi selama dompetnya penuh. Tapi kan Tuhan bilang hidup itu penuh dengan tanggung jawab. Apalagi Mongol punya putri, gue punya anak cewek. Hukum tabur tuai, kedua upah dosa adalah maut. Jadi apa kesibukanku? Jujur aja Pak, main Mobile Legend. Ini anak-anak muda yang suka mabar gas. Ajak Bang Mongol. ID-nya Mongol Stress Asli, it's me. Yang penting gue MMA, jangan diajak yang lain. Gak pernah ribet. Kenapa kita harus ribet? Bang, pesek bang, gue pingin mancung. Pak, bu, Anda udah lihat di Google? Orang pesek itu lebih umur panjang dari hidung mancung. Anda kalau nggak percaya googling sekarang orang pesek di dunia itu 4-empatnya orang tertua di dunia. Kenapa pesek umur panjang? Karena dia irit bernafas. Anda yang mancung ngoroknya kayak kapal Kambuna mau berangkat bos. Tapi kalau pesek dia smooth bunyinya. Pesek tuh menderita paling cuman karena COVID. Serius Pak, kenapa COVID? Karena pengambilan sampel lewat lubang hidung Pak, serius. Saya ngerasain Pak sebagai orang pesek. Orang mancung di sebelah Mongol cuman dicolok langsung dicabut. Kita yang pesek dicolok dipelintir. Gak usah ribet. Gak usah ngurusin orang yang gak penting. Ini ayat yang coba buka Amsal 27 ayat 3. Ini penting banget buat kita semuanya. 10 menit terakhir. Hitungannya stand up udah 2 kali bayar. Oke kita baca sama-sama Amsal 27 ayatnya yang ketiga. 1, 2, 3. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari keduanya adalah sakit hati terhadap orang. Ngapain? Udahlah biarin aja orang nge-mall juga sama-sama. Antara apakah engkau nongkrong atau tidak, it's not your business. Ke mall aja, gue juga ke mall. Dulu kita Senayan City Pak. Kebetulan lagi gak ada diskon ya pindah Pak. Ke atrium aja masih ada matahari. Ya kan? Masih ada pojok busana. Si ada kaos 28.000. Habis duit seberang. Jadi gak usah ribet karena sudah dilunasi. Sudah dibayar lunas. Kita tidak lagi hamba tapi kita orang merdeka. Amin. Gak usah ribet anak muda. Bagaimana bang? Gue masih pingin. Balik lagi. Di kitanya mau ngapain. Buat yang gemuk jangan mau diintimidasi orang lain.
Hati-hati nanti gemuk serangan jantung. No, teman Mongol di Manado kurus serangan jantung. Nih mau teman Mongol mamanya di Malu udah kerutan banyak. Ke Korea bos, facelift. Sekarang hidupnya siksa. Dikirain dengan facelift Anda aman, enggak, ternyata kekencengan nareknya. Jadi dia ketawa sudah susah. Sebelumnya dia ketawa bisa ngakak, sekarang udah gak bisa. Takut putus. Jadi ribet di hal yang gak penting. Di gemuk itu bersyukur. Berarti engkau diberkati Tuhan. Ya saya yang bilang sebab engkau akan mengembang. Udah. Kenapa ribet? Saya juga gemuk. Orang bilang, oh diet. Udah kirain udah nyari duit susah-susah terus lu makan cuma sesendok. Maaf ya. Enggak juga begitu. Jadi ngadepin hidup tuh santai. Kak, kalau sudah dibayar lunas di kayu salib, pertanggungjawaban hidup saya bagaimana? Baliknya lagi ke kita. Satu yang perlu kau lakukan. Apakah engkau sudah berjemaat di satu gereja? Bertumbuhlah di gereja tersebut. Kalau yang hadir hari ini mungkin masih mencari gereja. Ada GSJS MOI Kelapa Gading. Anda bergabung dengan gereja ini. Bertumbuh dan berbuahlah. Jangan lihat, oh gereja di sana. Jangan jadi jemaat Kristen belalang pelompat. Di sana ada yang disembuhkan, lu pindah. Ntar di sana ada lagi mujizat, lu pindah. Di sana ada Limingho sama Agnes Monica, lu pergi. Ntar giliran mati, lu balik ke sini. Nggak boleh begitu, bertumbuh itu pada satu tempat yang sama. Saya juga begitu Pak, saya udah ditawarin orang kok. Buka gereja, saya bilang sama orangnya mohon maaf. Nggak bisa, muka aku belum cocok. Tadi di belakang udah manggil, Pak Pendeta belum. Saya tidak sekolah pendeta, saya sekolah misi 2 tahun. Karena kalau saya sekolah pendeta berarti saya harus keluar dari dunia keartisan. Belum mampu Pak. Soalnya masih 150 juta per 15 menit. Stand up comedy termahal yang ada di atas panggung ini sayang. Hitungannya per 15 menit 100, sekarang udah 30 menit. Berarti 300. Jadi gak usah ribet. Gak usah mumet. Gak usah ngejar, ini jujur ya. Saya ketemu kemarin, 3 hari yang lalu saya ke Senayan City. Ada anak Jaksel bawa iPhone 17 plus 1 tera. Di Tuhan Yesus jalannya begini. Di kita anak cumcang. Handphone Mongol Samsung. Edisi 2 tahun lalu. Mongol ke Starbucks. Dia ada di Starbucks juga. Kirain mau belanja. Dinanya, Mas wifi-nya berapa? Dah. Lu handphone 30 juta, gembel lu minta wifi. Nggak matching sama handphonemu. Mending lu beli Nokia biar ada kuota. Nggak harus ribet. Jadi pegang Kristus dalam hidupmu, itu juga mau ngelakukan. Saya ditawarin orang pindah agama udah 3 kali bos. Bahkan yang paling pertama ada BM C3 di depan Mongol. Saya bilang mohon maaf saya nggak akan pindah. Kenapa Pak? Mobilnya kemahalan. Lebih harus nyari yang Ferrari. Bukan. Saya cocoknya Agia. Lu beliin gua C3, muka gua nggak cocok. Gua beli Ferrari. Gua nongkrong di Citos, didatengin ibu. Orang bengkel ya Mas. Darah Yesus. Di mobil gue cuman karena muka nggak cocok. Dikirain orang bengkel. Padahal BPKB atas nama Roni Immanuel. Mobilnya gue jual. Karena kenapa? Di Indonesia.
Saya 2 bulan lalu ini baru pulang, baru 6 hari dari Amerika. Di Amerika orang nanya, are you Mongolian? Aduh, gue langsung, aduh Tuhan ya, gue bilang iya takut dosa. Dia bilang, no, I'm from Indonesia. No, I think you Mongolian, cause your face like Mongol. No, I don't lie please sir. I think you Mongolian, up to you. Udah gue bilang bukan, dia ngotot gue orang Mongol. Jadi gue kayak gila ya, di luar negeri gue dianggap orang Mongol loh. Tapi di negara sendiri ya Tuhan. Saya gereja di Senayan City, ada yang hilang handphone segereja ngelihatnya ke Mongol. Aduh Tuhan. Jadi ngadepin hidup nggak usah ribet. Anak muda ngadepin hidup nggak usah mumet. Anda yang belum punya gereja, ayolah bergabung dengan gereja ini. Saya tidak disuruh oleh gembala sidangmu. Karena kalau dia nyuruh dia harus bayar, endorse namanya. Tetapi saya ingin semua anak Tuhan bertumbuh dengan sempurna. Bertumbuh dengan sempurna, bertumbuh di gereja yang membuat engkau bertumbuh. Amin. Tapi kan gue kesel Pak, kamu gembalanya kayaknya. Enggak, jangan lihat gembalanya, lihat pribadi Kristusnya. Dia udah menebus kita dengan sempurna. Kenapa kita harus jadi ribet? Lu kalau mau lihat artis, lihat Mongol, kesel bawaannya. Tapi jujur, semua orang yang bikin video tentang Mongol di atas panggung, followernya banyak kan? Apakah saya pernah lapor? Tidak. Manajemen Mongol sampai bilang lapor bos. Biar diturunin videonya. Jangan, berbagi berkat dengan cara yang elegan itu lebih mulia daripada kita lapor-laporan. Amin. 1 menit terakhir. Jadi ingat gak usah karena sudah dibayar lunas. So pulang dari sini jangan mukanya kesel. Ya kan, mukanya yang bahagia. Minggu depan ada ibadah lagi, hari Minggu nanti. Datang ajak teman-teman, ajak saudara Anda biar mendapatkan firman. Akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Gak usah mumet. Ya. Buat yang mungkin hari ini hadir lagi berulang tahun, selamat ulang tahun. Mungkin yang punya utang jangan hanya berdoa, bayar hutangnya. Ya. Pak Mongol bagaimana cara nagih utang? Gunakan Facebook. Lu bayar jangan sampai gua tag nama lu. Lunas besok Pak. Jangan pakai ini gua lagi mau pergi ke dukun nih mau gua tumbalin. Jangan Pak, itu ekstrim. Tapi mending tag nama. Itu juga Mongol lakukan. Saya kehilangan duit 53 miliar aja santai. Gitu. Orang bilang kenapa gak stres? Ya gak apa-apa. Kalau gua ribet sama duit bibirku bengkok Pak. Udah begini aja udah kurang cakep ya. Duit boleh hilang tapi Kristus tetap jangan sampai hilang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.